Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Renoval Saputra. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pembuatan teks dengan RNN. Di sini akan menjelaskan bagaimana caranya menghasilkan teks menggunakan RNN dengan data Shakespeare, dan di model ini nggak cuma fokusnya untuk menghasilkan teks, namun juga model bisa memprediksi karakter karakter selanjutnya berdasarkan karakter-karakter yang sudah ada. Masuk ke codingannya, di sini ada beberapa library yang digunakan. Yang pertama itu ada TensorFlow, NumPy, OS, dan juga Time. Kemudian di sini saya loading datasetnya, dan dataset ini ada sekitar lengthnya itu sekitar 1 jutaan, dan ini itu bagi salah satu dari isi dari datasetnya. Kemudian ada 65 unik karakter di dataset tersebut. Kemudian di sini adalah proses vectorize the teksnya. Jadi intinya merubah setiap char itu menjadi sebuah ID code yang ID yang berbeda-beda atau unique ID lah. Nah, di sini tuh ada misalnya ini ABCDEFG menjadi 40, 41, 42, 43 gitu, dan seterusnya. Kemudian di sini jadi selanjutnya itu ada the prediction task. Nah, di sini itu adalah task untuk memprediksi. Jadi untuk bagaimana melatih model untuk memprediksi karakter selanjutnya. Nah, jadi di sini itu all IDs-nya. Nah, ini tuh all IDs-nya atau ID-nya, ID dari datasetnya itu tuh dalam bentuk array dengan type-nya sekian, di type-nya integer. Kemudian, nah ini tuh isi dari datasetnya per karakter. Jadi termasuk titik atau karakter-karakter kayak spasi dan lain-lainnya. Kemudian di sini ada sequence length. Nah, sequence length ini tuh ada 100. Nah, sequence length ini tuh kayak batasan dari setiap karakter. Jadi misal kalau misalnya hello, kalau misalnya sequence length-nya 4, itu berhentinya di hell, O-nya itu dihilangin. Nah, model ini bakal ngeprediksi kata setelah hell itu apa, karakter setelah hell itu apa. Nah, di sini itu menggunakan sequence length-nya itu sama dengan 100. Nah, jadi di sini ketika inputnya adalah sebuah kata TensorFlow, nanti TensorFlow ini adalah sebagai datanya. Nanti TensorFlow ini sebagai input. Nah, TensorFlow ini sebagai targetnya nanti. Seperti itu. Kemudian di sini adalah create training batches. Jadi batches size-nya itu 64. Jadi model itu batches ini tuh seperti apa ya? Kita tuh nge-training model kan training menggunakan data-datanya, menggunakan data yang ada, dan batch size ini tuh model itu training sekaligus langsung sesuai dengan batch size-nya. Kayak di sini kan 64, berarti sekali training tuh 64, seperti itu. Nah, kemudian lanjut ke build the model. Nah, di sini build the model itu ada embedding dimensions. Ada vocab size. Ini berasal dari tadi yang karakter yang ada yang berubah sudah menjadi ID semuanya. Kemudian di embedding dim ini atau embedding dimension ini adalah 256. Nah, embedding itu tuh lapisan input. Jadi intinya mengubah ID karakter atau angka menjadi mengubah karakter menjadi angka desimal, yang kayak akan nanti ya informasi. Misalnya jika hurufnya itu adalah A, nanti embeddingnya itu memberikan koordinat kayak 1,2, dan jika hurufnya B beda lagi, seperti itu. Nah, di sini saya membuat kelas model my model. Di sini tuh ada RNN unit 1024, kemudian ada kelas model. Nah, jadi di model ini tuh ada 3. Tadi yang pertama embedding udah saya jelaskan, yang kedua itu ada GRU atau gated recurrent unit. Jadi gated recurrent unit ini tuh memproses urutan karakter dan menyimpan ingatannya. Jadi kayak model itu bisa mengingat, misal ada inputan karakternya P,
terus kemudian inputan keduanya I, maka model itu mengingat kalau sebelumnya itu ada inputan P, seperti itu. Nah, misalnya yang terakhir itu ada dense. Dense ini itu adalah lapisan output. Jadi lapisan output ini tuh ia nantinya bakal menghitung probabilitas dari angka. Jadi kayak misal tadi misalnya hello kan inputannya HELL. Nah, itu tuh nanti dia model akan memperhitungkan probabilitas huruf apa yang punya probabilitas tinggi selanjutnya, dan itu kalau misalnya O itu berarti probabilitasnya kan sangat tinggi, berarti 95. Kalau misalnya Z itu sangat rendah gitu. Kemudian di training model ini itu menjelaskan bagaimana apakah model itu bisa menerima input tanpa error, seperti apa, maksudnya seperti apa bentuk jawaban atau output yang dikeluarkan. Jadi di sini ada model summary-nya, terus juga ada ya ini model summary-nya seperti output shape-nya itu 64, 10256, GRU-nya juga, dan lain-lainnya seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah train model. Di sini adalah proses utama di mana mesin mulai belajar dari kesalahan. Nah, di sini ada loss. Jadi kita di sini menggunakan loss categorical cross entropy dari TensorFlow. Kemudian di sini ada example batch mean loss-nya. Nah, menghasilkan prediction shape-nya itu tadi sesuai 64, 100 sama 66 itu tuh isinya batch size. Jadi 64 itu batch size, sequence length-nya itu 100, sama vocab size-nya itu 66. Mean loss-nya itu sekitar ini 4,188247 dengan di type float 32. Nah, kemudian nilai eksponennya itu adalah sekian. Nilai eksponen dari mean loss tadi itu ini 65, sekitar 65. Kemudian di sini modelnya itu di-compile menggunakan optimizer Adam. Kemudian di sini ada checkpoint directory. Jadi selama pelatihan ini nantinya bakal masuk ke directory checkpoint. Jadi supaya kalau misalnya ada gangguan di tengah-tengah, jadi nggak perlu belajar dari awal lagi. Dan menggunakan epoch 20. Epoch 20 ini itu artinya model membaca keseluruhan data sebanyak 20 kali. Selanjutnya adalah di generate text. Di sini ada class one step, dimana di sini pertama itu adalah kita membuat mask prevent, maksudnya kita masking terlebih dahulu. Kemudian di sini bakal ada generate one step-nya, ada run the model. Run the model ini adalah menghasilkan predicted logit sama states-nya. Kemudian di sini sampai pada akhirnya di class one step model ini akan membentuk sebuah model kita sendiri. Kemudian di sini di bagian yang ini itu mendeteksi seberapa lama model itu bisa runtime dari modelnya, dan di sini kita melihat bahwasanya runtime modelnya itu sekitar 4,5 sekian, dan ini dalam satuan detik ya. Kemudian di sini juga ada kita untuk ngeruntime bagaimana model bisa memprediksi karakter selanjutnya itu sekitar 6,32 detik seperti itu. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.